di beasiswa LPDP. Jadi otomatis dia dapat 2 beasiswa, yaitu beasiswa unggulan dan beasiswa LPDP. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Jadi video kali ini kita akan kembali bertemu dengan membahas terkait beasiswa. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan yang muncul hari ini. Pertanyaannya yaitu salah satunya begini, Kak, saya mendaftar beasiswa KIP kuliah dan saya mendaftar beasiswa unggulan, bagaimana ini, Kak? Jadi begini, jawabannya seperti ini. Ketika kalian mendaftar beasiswa KIP kuliah dan mendaftar beasiswa unggulan, maka tunggu salah satunya. Ketika beasiswa KIP kuliah lebih duluan keluar pengumumannya, kemudian dinyatakan kalian resmi menjadi penerima beasiswa KIP kuliah, maka silakan mengundurkan diri di beasiswa unggulan. Akan tetapi ketika lebih duluan pengumuman beasiswa unggulan, yaitu pengumuman administrasi, maka jangan dulu mengundurkan diri kepada beasiswa KIP kuliah. Karena mengapa? Karena di beasiswa unggulan ini, ketika kalian lulus administrasi, belum tentu lulus wawancara, karena masih banyak tahap-tahap yang dilalui. Kemudian kapan kalian bisa melakukan pengunduran diri kepada beasiswa KIP kuliah ketika lulus beasiswa unggulan? Nah, ketika kalian sudah wawancara kemudian dinyatakan lulus, kemudian kalian dinyatakan lulus dan melakukan tanda tangan kontrak, setelah itu barulah kalian bisa melakukan pengunduran diri di beasiswa KIP kuliah. Mengapa demikian? Kakak sarankan seperti itu karena perlu kalian ketahui bahwa sebelum kalian tanda tangan kontrak di beasiswa unggulan, maka kalian belum resmi menjadi penerima beasiswa unggulan. Jadi setelah kalian tanda tangan kontrak itu, baru itu berarti kalian sudah menerima hak dan kewajiban kalian sebagai dinyatakan sebagai awardee beasiswa unggulan. Jadi kalian harus memilih salah satunya antara KIP kuliah dan beasiswa unggulan. Kalau kalian lulus kedua-duanya, kalian lulus di KIP kuliah dan kalian lulus di beasiswa unggulan, maka pilihlah beasiswa unggulan karena beasiswa unggulan lebih besar dananya daripada beasiswa KIP kuliah. Namun kalau beasiswa KIP kuliah lebih duluan, maka undurkan beasiswa unggulan. Namun kalau dia bersamaan, pilih beasiswa unggulan. Ya, jadi di sini kalian hanya menunggu saja waktu pengumumannya kapan, dan kalian hanya mengikuti saja di mana kalian bisa lulus. Kalau kalian lulus dua-duanya, maka pilihlah beasiswa unggulan karena dananya lebih besar. Kalau kalian lulus di beasiswa unggulan di berkas atau wawancara, maka dulu untuk melakukan pengunduran diri di beasiswa KIP kuliah karena kalian belum resmi dinyatakan sebagai awardee beasiswa unggulan. Setelah kalian resmi barulah bisa. Oke. Kemudian ada juga teman-teman kita bertanya, Kak, saya sudah mendaftar beasiswa yang lain padahal saya penerima beasiswa unggulan. Nah, ketika kalian menerima beasiswa unggulan, kalian boleh mendaftar beasiswa yang lain, tapi dengan syarat kalian harus mematuhi 3 komponen ini, 3 syarat ini. Yang pertama, kalian tidak boleh menerima beasiswa dari pihak lain, yaitu berupa biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Selain daripada itu, kalian boleh mendaftar beasiswa lain. Nah, jadi kalau misalkan kalian lulus di beasiswa unggulan, kemudian kalian mendaftar beasiswa pelatihan, nah itu bisa. Karena kenapa? Beasiswa pelatihan ini hanya memberikan uang saku untuk pelatihan saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan komponen yang ketiga ini, yaitu biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya buku. Kalian juga kalau misalkan kalian semester akhir itu biasanya ada beasiswa untuk melakukan penelitian atau skripsi. Nah, di sini kalian juga bisa mendaftarkan beasiswa seperti teman kakak kemarin. Ada teman kakak kemarin dari S2, dia lulus beasiswa unggulan. Sementara pada saat dia semester akhir, dia mendaftar beasiswa di LPDP untuk beasiswa penelitian di beasiswa LPDP. Jadi otomatis dia dapat 2 beasiswa, yaitu beasiswa unggulan dan beasiswa LPDP. Akan tetapi yang dari LPDP itu hanya beasiswa pelatihan saja. Jadi bukan berarti di LPDP ini dia mendapat beasiswa untuk biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya buku. Tidak, dia hanya menerima beasiswa penelitian saja untuk melancarkan kegiatan penelitiannya itu. Di luar dari itu tidak ada biaya lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian mau daftar beasiswa, ingat ketika komponen ini, ketika kalian sudah lulus di beasiswa unggulan. Di luar dari komponen itu, kalian boleh-boleh saja mendaftar. Nah, kemudian kembali lagi tadi pembahasan bidik misi. Di bidik misi ini, ketika kalian tadi lolos di bidik misi,
Maka kalian, kalau saran saya, saran kakak, kalau kalian lebih duluan keluar pengumuman di bidik misi, misalkan hari ini kalian dinyatakan lolos di bidik misi, kalian boleh menunggu-nunggu kok pengumuman di beasiswa unggulan kapan dia keluar. Kalau keluar beasiswa unggulan, keluar pengumumannya, kalau kalian dinyatakan lulus di sana, maka mengundurkan diri di beasiswa di kuliah ini. Nah, itu saran kakak. Jadi kalian bisa mengikuti itu. Kalau memang pengumuman beasiswa unggulan lebih duluan keluar daripada KIP kuliah, maka pilihlah beasiswa unggulan. Tinggalkan KIP kuliah, karena KIP kuliah itu agak lebih sedikit biayanya daripada beasiswa unggulan. Nah, seperti itu saran kakak. Jadi kalau misalkan kalian, saya ulang sekali lagi, misalkan kalian lulus di KIP kuliah, ya lulus di KIP kuliah, kemudian pengumuman di beasiswa unggulan belum keluar, jadi tunggulah pengumuman beasiswa unggulan kalian keluar. Kalau kalian dinyatakan lulus nanti di pengumuman beasiswa unggulan, maka alangkah baiknya kalian cabut saja di KIP kuliah, mengundurkan diri saja, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya rasa sampai di sini video ini. Salam insan cerdas, see you the next video. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dong, supaya kita bisa saling berbagi informasi. Kalian mendapat informasi terkait beasiswa, saya pun mendapat ilmu-ilmu daripada kalian, mendapat wawasan melalui komen-komen kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.